Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Nirmala Fatmadewi, kelas C semester 3, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, di video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama itu kita dapat menentukan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua itu dapat menentukan hukum permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga itu dapat menentukan kurva permintaan dan penawaran. Nah, teman-teman langsung saja ya kita ke pembahasan materinya. Dalam dunia ekonomi, istilah permintaan dan penawaran bukan menjadi suatu hal yang asing lagi. Bahkan selalu kita temui ketika melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, mulai dari transaksi jual beli yang terjadi di pasar dan kegiatan ekspor impor. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap transaksi perdagangan dalam ekonomi terdapat suatu permintaan demand, penawaran supply, harga dan kualitas suatu barang atau jasa yang saling berpengaruh satu sama lainnya. Hal tersebut menjadi konsep dasar hukum permintaan dan penawaran, di mana permintaan dan penawaran akan saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan jumlah suatu barang. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang berkaitan, yang ketiga tingkat pendapatan, yang keempat selera konsumen, dan yang terakhir itu ekspektasi atau perkiraan. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua harga sumber produksi, yang ketiga tingkat produksi, dan yang terakhir itu ekspektasi atau perkiraan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Ketika berbicara dengan hukum permintaan, maka kita melihat dari sisi konsumen atau pembeli. Jika harga barang yang dikonsumsi oleh konsumen naik, maka konsumen akan mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Begitupun sebaliknya, jika harga barang yang dikonsumsi mengalami penurunan, maka konsumen akan menambah barang yang dikonsumsi. Kemudian, ketika kita berbicara dengan hukum penawaran, maka kita melihat dari sisi produsen atau penjual. Jika harga barang yang dijual oleh produsen naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan atau dijual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, jika harga barang yang dijual turun, maka seseorang produsen akan mengurangi jumlah barang yang ia jual untuk menekan kerugian yang semakin besar. Kurva permintaan dan penawaran. Untuk menggambarkan kurva permintaan dan penawaran, berikut ditampilkan sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen akan semakin sedikit. Seperti yang tergambar pada grafik tersebut, pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Titik A pada kurva permintaan. Ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan, yaitu titik B, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah barang itu sendiri.
Coba kita bandingkan dengan kurva penawaran. Sebagai seorang produsen, ketika harga barang naik, maka dia akan terus menambah jumlah barang yang ia tawarkan. Dapat dilihat pada kurva penawaran di atas. Pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Titik C pada kurva penawaran. Ketika harganya naik menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Titik C pada kurva permintaan bergerak ke kanan ke titik B dan seterusnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.